Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani warahmakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita di pembahasan yang lalu itu putus dalam penjelasan posisi tangan kanan ketika tasyahud. Beliau berkata, faida faragha minhuma, jika seorang itu selesai dari 2 rakaat, jalasa lit tasyahud, maka dia duduk tasyahud muftarisha, dalam keadaan duduk iftirash. Ini sudah kita jelaskan. Wa yabsutu yadahul yusra ala fakhidihil yusra, dia letakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Ini salah satu keadaan tangan kiri. Keadaan yang kedua, boleh di talqin, boleh di ini jari, boleh menggenggam lutut. Jadi boleh hanya diletakkan dan boleh digenggam lututnya dengan jari kiri. Terkait dengan yang kanan, ini yang kita jelaskan di pekan yang lalu. Kita sebutkan ada beberapa cara. Cara pertama yang disebutkan oleh penulis, kita sebutkan juga hadisnya di pertemuan yang lalu, bahwa Nabi SAW apabila beliau tasyahud, tangan kanan itu ya 2 jari yang paling belakang itu digenggamkan ke telapak tangan, kemudian jari tengah ini di halqah, dilingkarkan dengan ibu jari, kemudian berisyarat dengan jari telunjuk. Yang seperti ini disebutkan angka 53 di pertemuan yang lalu. Iya. Ini cara sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Cara kedua, boleh juga diterangkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau kalau bertasyahud juga, belum menggenggamkan seluruh jarinya. Menggenggamkan seluruh jarinya. Dan menunjuk dengan jari telunjuk. Jadi tidak ada lingkaran. Semuanya digenggamkan. Dan jari telunjuk saja yang dibuka. Ini cara. Ini cara juga dari Nabi SAW. Ini 2, yang kedua. Sah dari Nabi SAW. Cara ketiga juga, sah juga dari Nabi SAW. Yaitu dengan membuka semuanya. Membuka semuanya seperti ini, kemudian dengan mengangkat jari telunjuk. Kita melihat di orang, masyarakat di awam, seperti itu. Mereka tidak genggamkan. Mereka letakkan di atas pahanya atau lututnya, kemudian berisyarat dengan jari telunjuk. Berisyarat dengan jari telunjuk. 3 ini sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Mana yang kita lakukan, maka kita telah melakukan yang sunnah. Maka kita telah melakukan yang sunnah. Setelah itu, ada pembahasan di sini yang tidak disinggung oleh penulis dan itu penting. Itu adalah pembahasan yang penting juga terkait dengan jari dalam sholat. Itu ada 2 masalah kita tambah yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullah. Sebagai faedah tambahan supaya jika kita bertasyahud atau mendapatkan orang yang melakukannya, kita sudah mengetahui kenapa dia melakukan itu. Masalah yang pertama, kadang ditanyakan, kapan kita mengangkat itu jari telunjuk? Kan kita berisyarat dengan jari telunjuk. Semua orang berisyarat dengan jari telunjuk. Apakah dengan cara seperti ini, atau seperti tadi yang ini, atau dibuka semuanya berisyarat dengan jari telunjuk. Pertanyaan kita, kapan dia mulai angkat jari telunjuknya? Ini saya rasa penting, karena penulis tidak singgung
kapan diangkat. Kapan kita menunjuk. Kapan kita menunjuk. Dalam hal ini, sebagian orang Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i, tapi pengikutnya, seperti yang dinukil oleh Ibnu Sabbagh di dalam fikih madhab Syafi'iyah, dinukil oleh Al-Imam Al-Qadhi Amrani di kitab Al-Bayan fi Madhabi Al-Imam Asy-Syafi'i, kitab yang luas membahas seluruh madhab, tapi dipilih oleh madhab, dia memilih madhab Syafi'i. Kitab ini menjadi rujukan orang-orang Syafi'iyah. Di antara penukilan beliau adalah bahwa seorang itu menunjuk, menaikkan jari telunjuknya, itu saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Sebagian juga mereka mengatakan, Syafi'iyah juga, orang Syafi'iyah juga pengikut madhab Syafi'iyah, pada saat illallah, penetapan. Jadi di mereka ada perselisihan. Ada yang mengatakan saat asyhadu alla. Jadi kalau nanti kita baca doa tasyahud yang kita akan baca sebentar, at-tahiyatu lillah wassalawatu at-thayyibatu, itu belum diangkat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, itu belum diangkat. Nanti mulai diangkat asyhadu an la ilaha illallah. Di situ baru mulai. Sebagian orang Syafi'iyah lagi mengatakan, enggak, bukan mulai di situ. Mulainya di saat kalimat penetapan. Illallah. Di situ mulainya. Iya. Ini pendapat. Dalam hal ini, mereka tidak punya dalil. Mereka yang berkata seperti itu, tidak ada dalilnya. Kecuali hanya sekedar, kenapa kita illallah? Karena itu penetapan. Menunjukkan satu. Karena kan, saya bersaksi. Asyhadu, saya bersaksi. La ilaha, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah. Illallah. Kecuali Allah. Satu. Itu dalil mereka. Dalil mereka. Ada juga dalil, tapi ini sangat jauh yang mereka sebutkan. Mereka katakan ada hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan katanya, yaitu dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, anna Rasulullah SAW kana idza qa'ada fit tasyahud. Adalah Nabi SAW apabila duduk dalam tasyahud, maka belum meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri, lutut kiri, dan meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan, dan berisyarat. Kata mereka, dalam tasyahud maksudnya dalam bersyahadat. Cuman dalil ini sangat jauh. Ini bukan bercerita tentang mengangkat jari. Bahkan ini bercerita tentang tasyahud. Yaitu dari awal sampai akhir. Kesimpulannya para ulama mengatakan mereka tidak punya dalil dalam hal ini. Yang mengatakan mulai mengangkat di asyhadu an la ilaha illallah. Demikian pula pada kata illallah tidak punya dalil dalam masalah ini. Yang menukil tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Oleh karena itu pendapat sebagian dari Syafi'iyah ini diselisih oleh sebagian Syafi'iyah yang lain. Dan diselisihi oleh mayoritas ulama madhab yang lain. Mayoritas yang menyelisihinya. Mayoritas berpendapat mulai berisyarat di awal kita baca tasyahud. Ketika kita membaca at-tahiyat, di situ sudah mulai. Apa dalilnya? Kalau ini dalilnya banyak. Di antaranya yang mereka sebutkan ada hadis Abdullah ibn Zubair yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, kana Rasulullah SAW idza qa'ada yad'u. Ini lafaznya. Adalah Nabi SAW apabila beliau duduk yad'u, membaca doa tasyahud. Wa doa yadahul yumna ala fakidil yumna. Maka beliau meletakkan
tangan kanannya di atas paha kanan. Wa yadahul yusra ala fakidil yusra, dan tangan kiri di atas paha kiri. Wa asyara bi asba'ihi sababah, dan berisyarat dengan jari telunjuknya. Ini kan diceritakan apabila Nabi membaca tasyahud belum berisyarat. Tidak ada di sini dibilang mulai dari asyhadu atau mulai dari illallah. Di sini jelas sekali mengatakan idza qa'ada yad'u. Apabila Nabi SAW duduk membaca doa tasyahud berisyarat. Ini dalil yang sangat jelas yang dimiliki oleh mayoritas ulama rahimahumullah. Dalil kedua. Ini dalil ini perlu kita pertimbangkan karena memang sahabat ini sengaja mau melihat bagaimana Nabi SAW sholat. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari sahabat Wa'il ibn Hujr. Ini sahabat yang mulia. Dia berkata, la anzurunna ila salati Rasulillah kaifa yusolli. Sungguh saya akan memperhatikan solat Rasulullah SAW bagaimana beliau solat. Kenapa beliau perhatian? Tidak samar bagi kita. Hadits Nabi SAW dari Malik ibn Huwairith, Nabi SAW katakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya solat. Makanya para sahabat kadang sengaja sengaja melihat bagaimana Nabi solat dari takbir sampai salam. Bahkan Nabi SAW pernah satu kali solatnya di atas mimbar. Di atas mimbar. Kalau ruku belum baru turun dan sujud di bawah. Setelah itu berdiri naik lagi. Di akhir solat belum bilang supaya kalian belajar cara solatku. Supaya kalian belajar cara solatku. Di sini dinukil oleh Wa'il ibn Hujr. Beliau berkata, saya akan memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW solat. Maka beliau bercerita dari awal yang dia lihat. Faqama Rasulullah fastaqbalal qiblah. Maka Rasulullah berdiri menghadap kiblat. Fakabbara farafa'a yadayhi. Maka beliau bertakbir yaitu Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangannya. Hatta hadata udunai, sampai sejajar dengan daun telinganya. Tsumma aqada shimalahu biyamini. Kemudian beliau menggenggamkan tangan kirinya dengan tangan kanannya. Ini sudah kita jelaskan bahwa dalam meletakkan kanan di atas kiri bisa digenggamkan. Kemudian setelah itu falamma arada yarka'a rafa'ahuma mithla dzalik. Tatkala Nabi SAW ingin ruku, maka belum mengangkat tangannya juga seperti yang pertama. Tsumma wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Kemudian Nabi SAW meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Itu lutut kanan, tangan kanan di atas lutut kanan, kiri di atas kiri. Falamma rafa'a ra'sahu min ruku' rafa'ahuma mithla dzalik. Tatkala Nabi SAW mengangkat kepalanya dari ruku, maka belum mengangkat tangannya juga sama dengan yang pertama. Ini tempat ketiga. Falamma sajada wada'a ra'sahu bidzalik al-manzil min baina yadayhi. Tatkala Nabi SAW sujud, maka belum meletakkan kepalanya, wajahnya dengan tempat itu di antara kedua telapak tangannya. Ini sudah kita jelaskan. Bahwa Nabi kalau sujud itu di antara dua telapak tangan. Di antara dua telapak tangan. Tsumma jalasa faftarasha rijlahul yusra. Kemudian beliau duduk dan duduk iftirash. Wa wadda'a yadahul yusra ala fakhidil yusra. Mulai sekarang ini menjelaskan tentang tasyahud. Maka ketika beliau duduk, beliau letakkan kiri di atas paha kiri, tangan kiri di atas paha kirinya. Wa hadda mirfaqahul yumna ala fakhidil yumna. Wa qabada fintaini wa hallaqa halqatan wa ra'aituhu yaqulu hakada wa hallaqa bishrul ibham wal wusta wa asyara bis sababah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan dengan tangan kanannya di paha kanan, belum menggenggam dua dan melingkar yang tengah dengan ibu jarinya. Kemudian beliau berisyarat
ya dengan jari telunjuknya. Ini diceritakan kapan Nabi angkat? Saat duduk bahkan. Tidak ada bilang di tasyahud. Di bacaan asyhadu. Ini langsung diceritakan. Nabi duduk, kiri di atas kiri, kanan di kanan, dan belum berisyarat. Belum berisyarat. Ini dalil kedua. Ada lagi dalil ketiga. Hadits riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang lebih jelas lagi, tapi kita sudah baca tadi. Sudah isyaratkan di awal. Belum berkata, ini riwayat Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahhud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk dalam tasyahud. Apabila duduk dalam tasyahud. Jadi ini tidak terkait dengan bacaan bahkan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam tasyahud, maka belum meletakkan yang kanan di atas lutut kanan, yang kiri di atas lutut kiri, dan belum berisyarat dengan sababah. Tidak ada sama sekali disinggung bacaan. Bahkan duduk Nabi langsung berisyarat. Duduk langsung apa Nabi? Berisyarat. 3 dalil ini, riwayat Muslim, riwayat Imam Abu Daud, menjelaskan bahwa kita berisyarat itu di pertama langsung. Iya. Bukan menunggu asyhadu alla ilaha illallah atau illallah. Iya, atau illallah. Ini insyaallah taala pendapat tentunya yang kuat, pendapat mayoritas. Karena dalil sangat jelas. Karena dalil sangat jelas yang menyatakan dari pendapat pertama tadi itu bahwa berisyarat saat illallah atau asyhadu itu tidak ada dalil yang jelas. Tidak ada dalil yang jelas. Kemudian masalah yang kedua juga perlu kita sebutkan. Apakah digerakkan ini jari? Kan kadang kita melihat ada orang gerakan, ada yang tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang digerakkan ini jari saat kita berisyarat? Saat kita berisyarat. Para ulama rahimahumullah, kita melihat ada yang bergerak, ada yang menggerakkan, ada yang tidak. Karena memang para ulama berselisih pendapat. Terkait dengan jari telunjuk ketika berisyarat. Apakah digerakkan atau tidak digerakkan? Ada 2 pendapat dalam masalah ini yang disebutkan oleh para ulama kita dalam buku madhab. Dalam buku madhab. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan bahwa jari telunjuk ketika berisyarat itu sunnah digerakkan. Sunnah digerakkan saat menunjuk. Ini pendapat adalah satu riwayat dari Imam Malik. Ini pendapat. Satu riwayat dari Imam Malik. Kan Imam Malik punya 2 pendapat. Ini satu riwayat dari beliau. Rahmahullah. Beliau berdalil dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, juga Ibn Hibban, serta disebutkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Wa'il ibn Hujr. Ketika beliau menjelaskan Nabi SAW tasyahud, kan dalam riwayat yang kita baca tadi, di hadits Wa'il ibn Hujr ketika bilang, saya akan perhatikan sholat Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Abu Daud, itu tidak ada tambahan Nabi menggerakkan. Tapi dalam riwayat lain, itu ada tambahannya. Dikatakan, "Tsumma rafa isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yada'u biha." Maka Nabi SAW, saya melihat belum mengangkat jarinya, dan saya melihat belum menggerakkan. Belum menggerakkan. Ini hadis. Nabi menggerakkan. Sementara dalam hadis Ibnu Umar, tidak ada kata menggerakkan. Dalam riwayat Muslim. Juga dalam hadis Abdullah bin Zubair dalam riwayat Muslim juga tidak ada kata menggerakkan. Sementara di sini di riwayat Imam Ahmad An-Nasai dia katakan saya melihat Nabi menggerakkannya.
Ini yang mereka pakai dalilnya. Ini yang mereka pakai sebagai dalil bahwa dalam tasyahud ketika berisyarat sunnah untuk menggerakkan jari. Sementara mayoritas ulama madhab tentunya selain satu riwayat tadi dari Imam Malik, ini pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dari ulama Hanafiyah, ya, dan ini yang dipegang oleh banyak ulama fikih. Dari ulama fikih yaitu cukup berisyarat, tidak digerakkan. Apa dalilnya? Dalil-dalilnya itu hadis yang kita sebutkan tadi di pembahasan mengangkat jari. Kalau kita memperhatikan hadis Abdullah bin Umar riwayat Muslim, tidak ada kata menggerakkan. Hadis Abdullah bin Zubair riwayat Muslim, tidak ada menggerakkan. Hadis Wa'il bin Hujur dalam riwayat Imam Abu Daud tadi, tidak ada kata menggerakkan. Tidak ada kata menggerakkan. Itu dalil-dalil mereka. Sekarang tinggal kita melihat dari pendapat ini ada riwayat dari Imam Malik dan ada mayoritas yang menyelisihnya. Iya, mana yang kuat? Maka lihat pendalilannya. Ia menyatakan tidak digerakkan, jelas riwayat Muslim. Ada dua sahabat riwayat Muslim, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair, dan juga ada dari Wa'il bin Hujur. Sementara menyatakan digerakkan itu riwayat Imam Ahmad, juga An-Nasai, disebutkan juga oleh Ibn Hibban dan Al-Baihaqi dengan kata menggerakkan. Para ulama melihat ini kan bertentangan. Satu bilang tidak, satu bilang iya. Ketika bertentangan seperti ini, maka kalau itu hadis dalilnya, lihat dulu sanadnya. Kalau hadis, kalau Quran beda. Kalau Quran tidak perlu kita cek sanad. Karena pasti jelas kalau Quran. Maka ketika ada pertentangan, lihat sanad. Para ulama melihat sanad hadis yang mengatakan digerakkan. Sanad hadis yang mengatakan digerakkan. Tidak ada yang meriwayatkan dengan kata Nabi menggerakkannya kecuali satu orang saja. Yaitu seorang rawi yang bernama Zaidah ibn Qudamah. Tidak ada yang meriwayatkan kata Nabi menggerakkannya kecuali seorang rawi yang bernama Zaidah ibn Qudamah. Rawi ini dia telah menyelisih rawi yang lebih kuat daripada dia. Disebutkan oleh para ulama hadis dia menyelisihi 9 orang rawi. Bahkan ada mengatakan dia menyelisihi 13 orang rawi. Di antara rawi yang diselisih, rawi yang lebih kuat darinya adalah Al-Imam Syu'bah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad tanpa kata menggerakkan. Juga dia menyelisih rawi Sufyan Ats-Tsauri dalam riwayat Imam Ahmad tanpa kata menggerakkan. Dia juga menyelisih rawi yang bernama Khalid At-Tohan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi sendiri tanpa menggerakkan. Dia menyelisih rawi yang bernama Zuhair ibn Muawiyah dalam riwayat Imam Ahmad tanpa menggerakkan. Dia menyelisih rawi yang bernama Muhammad ibn Fudail dalam riwayat Ibnu Khuzaimah sama tanpa menggerakkan. Dia menyelisih Ibnu Uyainah, Sufyan ibn Uyainah. Ini semua gunung dalam hadis. Rawinya Bukhari Muslim. Iya. Dia menyelisihnya. Dia Ibnu Uyainah meriwayatkan tanpa menggerakkan. Juga dia selisih rawi yang bernama Abdul Wahid ibn Ziyad. Iya. Dia menyelisih juga rawi yang bernama Abdullah ibn Idris dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Semuanya tanpa menggerakkan. Kalau dalam istilah ulama hadis, kalau ada rawi yang menyelisih rawi yang lebih kuat, ini riwayat yang syadz, ganjil, aneh. Dan riwayat yang syadz min qismid dhaif. Itu bagian dari hadis dhaif. Itu adalah bagian dari hadis dhaif. Oleh karena itu, para ulama berkesimpulan bahwa ketika menunjuk itu tidak digerakkan karena hadisnya syadz dhaif. Sementara yang menyatakan tidak menggerakkan itu riwayat Muslim.
Itu adalah riwayat Muslim. Sebagian pengikut Malikiyah tapi dibantah oleh orang Malikiyah sendiri. Seperti sebagian pengikut Imam Malik, dia ikut pendapat imamnya. Dia bilang katanya, kalau kita gerakkan jari, itu menghardik, menghentak, mengusir syaitan. Dibantah oleh Imam Ibn Abdul Bar. Beliau sendiri yang banyak berbicara tentang madhab Malikiyah. Syaitan kalau kita gerakan satu jari, dia akan gerakan 10 jari. Karena syaitan tidak diusir dengan gerakan jari, tapi dengan iman, takwa. Iya kan? Kan Nabi pernah menceritakan bahwa syaitan akan datang kepada orang yang sholat, membisikkan itu dan ini, ingat itu. Semua yang dia bisikkan. Yang mengganggu orang sholat. Mengganggu orang sholat. Sampai dia akan bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kita akan terus mengikutinya Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Kita akan bilang Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Sampai begitu pertanyaannya. Iya, sampai seperti itu pertanyaannya. Kata Nabi, kalau sudah seperti itu, katakanlah amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Tidak ada dibilang, kamu gerakan jari. Tidak ada. Bahkan kalau berdiri, paling sedikitnya itu, disebutkan adalah boleh kita bertawud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian berludah kecil di sebelah kiri. Itu paling sedikitnya. Tidak ada menggerakkan jari. Tidak ada menggerakkan jari. Ini semuanya yang disebutkan. Semuanya yang disebutkan. Yang mendukung bahwa memang pendapat dari mayoritas tidak diragukan benarnya. Pendapat dari mayoritas tidak diragukan benarnya. Walaupun kalau ada orang yang kita lihat dia gerakan jarinya, ya tidak perlu kita marahi. Dan yang tidak menggerakkan jarinya juga, tidak perlu yang menggerakkan itu menyalahkan yang tidak menggerakkan. Kenapa? Karena yang mengatakan digerakkan itu dia bilang sunnah. Bukan hal yang wajib dalam sholat. Bukan hal yang wajib dalam sholat. Ini dua masalah yang kita ingin sebutkan terkait dengan jari. Setelah itu beliau berkata wayakul, dan seorang itu berucap dalam tasyahudnya, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Beliau berkata, fahada asahu ma ruwiya anin nabi fit tasyahud. Ini bacaan yang paling sahih yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW dalam bacaan tasyahud. Memang ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bacaan beliau sebutkan ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sepakat dua imam itu untuk meriwayatkannya. Ini bacaan tasyahud yang dikenal dengan tasyahudnya Abdullah ibn Mas'ud. Tasyahudnya Abdullah ibn Mas'ud. Yang mana Nabi SAW katakan kepada beliau, فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ. Apabila salah seorang dari kalian duduk dalam solat, itu duduk tasyahud, فَلْيَقُلْ, hendaklah dia berkata, At-tahiyatu lillah wassalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan Nabi sebutkan keutamaannya dulu. Kalau telah mengucapkan sampai di situ, fa innahu idza qala dzalika, sesungguhnya kalau dia mengucapkan itu, asaba kullu 'abdin sholihin fis sama' wal ard. Itu ucapan salamnya itu akan menimpa, mengenai, akan mendapatkan doanya itu yang di langit dan yang di bumi. Karena dia bilang, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini semua yang dia beri salam kepadanya. Iya, keselamatan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Setelah itu dia baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sampai di situ, kemudian kata Nabi, thumma yatakhayyar ba'du minal kalami ma syaa. Kemudian dia pilih setelahnya apa yang diinginkan dari doa.
Itu kalau imam masih. Kita sudah selesai baca, imam masih. Silakan pilih doa setelahnya. Walaupun orang Syafi'iyah berkata yang paling utama bersolawat. Yang paling utama bersolawat. Tapi tidak harus bersolawat. Di tasyahud yang pertama. Ini salah satu bacaan. Boleh kita baca dengan bacaan yang lain. Ini yang kita diajarkan banyak. Dan ini adalah yang paling sahih disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan bacaannya. Tapi ada bacaan yang lain. Ini kan bacaan semua kita sudah hafal. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu, baru assalamu alayka ayyuhan nabi. Ada bacaan yang lain. Boleh juga kita baca. Boleh juga kita baca. Ada dari yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah ibn Abbas. Tadi kan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Boleh kita baca juga yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah ibn Abbas. Tapi riwayat Muslim. Sahih. Tadi kan Bukhari Muslim. Kalau ini riwayat Muslim. Ibnu Abbas berkata, karena Rasulullah SAW yu'allimuna tasyahuda. Adalah Nabi SAW mengajarkan saya bacaan tasyahud. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Quran. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ini betul diajarkan juga oleh Nabi. Iya, kita tidak terbatas pada yang pertama tadi. Kalau mampu, baca lagi yang lain. Kalau bisa menghafalnya. Kalau bisa menghafalnya. Apa itu? Dia katakan, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kalau tadi kan bunyinya, At-tahiyatul lillah. Kan begitu bunyinya tadi. Ada lillah di awal langsung. Iya kan? At-tahiyatu lillah wassalawatu. Apa lagi? Watthayyibatu. Tidak ada al-mubarakat. Jadi bunyi yang pertama tadi yang ada di buku dan itu riwayat Bukhari Muslim. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu sama. Ini awalnya beda. Dia katakan Nabi mengajarkan kami dengan bacaan At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tidak ada waw-wawnya di tengahnya. Langsung At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Setelahnya sama. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama setelahnya. Jadi awalnya beda. Ini boleh juga kita baca dalam tasyahud. At-tahiyatu al-mubarakatus sholawatut thayyibat lillah. Baru setelahnya. Boleh juga kita baca tasyahudnya Umar ibn Khattab. Ini yang ketiga. Habis. Satu ini dulu. Tidak apa-apa saudaraku? Baiklah. Satu ini saja. Jadi ini yang terakhir, yang ketiga. Boleh juga kita baca. Ini dikenal dengan tasyahudnya Umar bin Khattab karena belum mengajarkan manusia di atas mimbar saat belum jadi khalifah. Bacaannya. Yaitu beliau berkata, At-tahiyatu lillah, Az-zakiyatu lillah, At-thayyibatu sholawatu lillah. Lillahnya 3 kali. Terus ada tambah Az-zakiyat. Saya ulangi bacaannya. At-tahiyatu lillah, Az-zakiyatu lillah, As-sholawatu thayyibatu lillah. Tidak ada al-mubarakatunya. Cuma lillahnya 3 kali. Setelahnya sama. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi setelahnya sama, beda awal. Beda awal. 3-3-nya boleh. Boleh kita baca yang pertama, boleh kita baca yang kedua, boleh kita baca yang ketiga dari tasyahud Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu kita bersolawat. Insya Allah di pertemuan akan datang. Terasa cepat sekali waktu ya. Kenapa cepat sekali? Perasaan masih lama. Tapi kita tidak boleh pakai perasaan. Baik, bismillah. Sini ada pertanyaan ini mungkin ya. Bismillah.
Bolehkah pengurus masjid menghadirkan mushaf wakaf, menghadiahkan mushaf wakaf kepada jamaah untuk dibaca di rumah? Tergantung orang wakafnya bagaimana. Kalau dia wakafkan untuk masjid, tidak boleh dihadiahkan untuk di rumah. Tapi kalau dia wakafnya wakaf umum, ini mushaf wakaf, artinya tidak boleh diperjualbelikan. Hanya boleh dikasih gratis, dihadiahkan tanpa penyebutan tempat. Boleh. Boleh. Kenapa kita berkata seperti itu? Karena Nabi SAW bersabda, al-muslim ala surutihim. Muslim itu harus selalu pegang syarat. Jika dipersyaratkan sesuatu, dia pegang syarat itu. Dia pegang syarat itu. Jadi ketika ada penyumbang, dia bilang untuk masjid, itu harus dipegang. Tidak boleh kita keluar dari masjid. Iya, tidak boleh kita keluar dari masjid. Tapi kalau dibilang ini wakaf untuk muslim, maka boleh dikasih. Apakah di masjid atau di luar masjid. Itu yang diperhatikan. Kalau masalah upacara 17, kita jangan tanya di majelis. Ini pemerintah. Iya. Kita mau kasih penjara saya. Iya. Jangan. Kita yang urus sendiri masalah itu. Sama RW tak. Sama lurah tak. Sini ada pertanyaan, ketika kita berbuat baik kepada teman, kadang dibalas dengan perkataan surga ki. Apakah kata tersebut boleh? Iya, itu tidak sunnah. Iya, tidak sunnah. Apa maksudnya itu perkataan? Kan begitu. Nabi SAW beliau berkata, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah. Kalau kalian tidak mendapatkan apa yang bisa kalian balaskan untuknya, doakan untuknya. Sekarang kita bertanya, ini surga ki, apa maksudnya? Iya. Yang paling baik itu kita katakan jazakallahu khairan atau barakallahu fi, atau kita katakan kalau itu dia pemberian berupa makanan, hadiah, boleh kita mendoakan seperti dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, faghfir lahum warhamhum. Itu kan doa-doa yang dari Nabi. Tidak ada Nabi bilang ada yang kasih surga ki. Tidak ada. Iya. Kita pakai yang datang dari Nabi itu lebih bagus, lebih berberkah. Lebih berberkah. Mana yang kita utamakan? Salat sunnah tahiyat masjid atau sunnah rawatib pada salat subuh dan duhur bila waktunya sudah sangat terdesak pada apa ini? Iya, yang jelas saya tidak tahu ini terakhir, ini Masya Allah tulisan dokter ahli ini dalam menulis resep. Iya. Boleh kita kompromikan kan? Kan boleh langsung dua niatnya. Tidak perlu kita bilang utama. Kita boleh niat dua-duanya. Kalau kita masuk masjid, boleh langsung sholat satu sholat untuk dua niat. Atau 3 niat. Misalnya kita baru wudhu. Terus masuk masjid. Terus ada sebelum subuh. Kan begitu. Boleh langsung 3. Boleh langsung 3. Masuk dalam hadis Nabi SAW, innamal amalu binniyat. Pakai jamak, lafaz jamak. Sungguh amalan itu tergantung niat-niatnya. Ini menunjukkan boleh banyak niat. Yang penting sama gerakannya. Dan sama hukumnya. Jadi kita di sini tidak perlu bilang lebih utama. Kita langsung saja lakukan semuanya dengan niat. Ini sama perusahaan terkait dengan 17, tanya bos tak di perusahaan. Iya, jangan tanya saya bukan bos tak. Bolehkah kami
memanggil almarhum manusia laki-laki yang sudah meninggal dan almarhumah bagi mayat perempuan. Kita maksudkan ucapan itu apa? Kalau itu maksudnya adalah doa, mungkin ada sisi tidak mengapa. Almarhum kan, ya kita niatkan semoga dirahmati artinya. Tapi kalau kita katakan adalah bentuknya pengabaran. Telah meninggal almarhum fulan, pengabaran itu bukan doa. Maka kita memastikan dia dirahmati. Doa boleh kita mengucapkan terhadap orang yang meninggal, rahimahullah. Telah meninggal si fulan bin fulan, rahimahullah. Boleh. Kalau laki-laki, kalau perempuan, rahimahallah. Boleh. Tapi kalau mengabarkan itu memastikan dirahmati. Itu kan alam gaib. Itu masalah alam gaib. Kita tidak tahu di bawah ini yang meninggal ini dirahmati atau tidak. Hindari lafaz itu kalau dalam bentuk pengabaran. Kalau dalam bentuk pengabaran. Dijauhi. Itu kita mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Jidat biasanya dipakai untuk sujud hanya kepada Allah. Bagaimana jika jidat kita dipakai untuk bersalaman? Termasuk kepada orang tua dan saudara yang tua. Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida, bahwasanya masajid ini isim alat. Mereka katakan isim alat. Jadi artinya bahwasanya alat-alat sujud itu hanya untuk Allah. Tahu alat sujud? 7. Ini jidat sama hidung. Ya, yang Nabi tunjuk. Kemudian 2 telapak tangan, lutut, ujung kaki. Ini nih katanya wa annal masajida lillah. Ini alat-alat sujud hanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan gunakan untuk selain Allah seorang pun dari selain Allah. Ini dipakai yang menunjukkan harumnya. Tidak boleh kita taruh ya tangan orang yang kita cintai di jidat. Boleh dicium. Boleh dicium. Iya, tapi di jidat tidak. Itu termasuk perkara yang diharumkan. Yakin ini? Masya Allah. Saya tidak bisa apa-apa, Pak. Saya dibawahi oleh ketua saya. Alhamdulillah. Kita cukupkan, mohon maaf masih banyak. Tapi insya Allah di kali yang lain kita jawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.